Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Sebelumnya, mari kita perkenalkan diri dulu. Ada saya, Anggito Ahmad, lalu ada Cika Yupita, Indah Elpriska, dan Tiara Putri kami. Selanjutnya, ya, materinya tentang keputusan komunikasi pemasaran global dengan dosen pengampu Dr. Maria Assunta Wikantari. Next, pendahuluan. Komunis atau komunika merupakan bahasa Latin dari komunikasi yang berarti membangun atau membagi kebersamaan antar dua orang atau lebih. Komunikasi adalah sebuah penyampaian pesan yang meliputi informasi, ide, ataupun gagasan kepada penerima dan memasarkan produknya. Perusahaan memerlukan komunikasi dengan pelanggan untuk menarik perhatian mereka. Next. Tinjauan pustaka. Dalam penulisan PPT ini, kami mengambil referensi dari buku Marketing Green dan Keegan tahun 2020 dan beberapa jurnal juga artikel-artikel di internet. Next. Global advertising atau iklan global. Next. Global advertising adalah iklan yang ditujukan untuk audiens di lebih dari satu negara, berbeda dari iklan biasa yang bertujuan pada satu komunitas saja. Iklan ini beredar luas secara worldwide atau umum. Next. Advertising proses, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan promosi internasional. Yang pertama, pelajari target market. Kedua, tentukan batas standarisasi. Ketiga, tentukan promosional mix. Kembangkan pesan yang paling efektif. Pilih media. Yang terakhir, kembangkan kontrol untuk membantu memonitor dan mencapai objek marketing global. Pada setiap tahap dalam proses, hambatan budaya dapat menghambat transmisi pesan yang efektif dan menghasilkan miskomunikasi. Keuntungan dan kelemahan dari iklan internasional. Kampanye global menawarkan sejumlah keuntungan dan kelemahan, diantaranya menjadi sarana penting untuk membangun citra global yang kuat. Penggunaan citra yang sama di berbagai negara membangun keakraban dan menghasilkan sinergi di seluruh pasar dunia, memungkinkan memanfaatkan ide-ide bagus dan bakat kreatif secara global. 4. Penyeragaman dengan menggunakan satu kampanye akan memberikan penghematan biaya yang cukup besar. Next. Sementara itu, ada risikonya. Pertama, pengembangan beberapa kampanye dapat menyebabkan duplikasi upaya, menghasilkan pencitraan yang tidak konsisten di seluruh negara, dan bingung dalam benak konsumen. Respons di seluruh negara dan budaya, serta ketersediaan media dan peraturan pemerintah cenderung kampanye terstandarisasi, meskipun perkembangan pengembangan salinan visual dan verbal yang bekerja secara efektif di beberapa negara menimbulkan tantangan kreatif yang besar. Ini karena pesan yang sama mungkin bermakna berbeda di negara lain. Standarisasi advertising atau adaptasi advertising. Dalam lingkup global, iklan atau promosi ditujukan tidak hanya dalam batas domestik atau satu negara, melainkan bisa ditujukan ke banyak negara atau internasional. Masalah yang dihadapinya yaitu apakah mungkin kita bisa menggunakan materi iklan dan promosi yang digunakan secara domestik, kemudian dipublikasikan ke negara lain. Namun ternyata tidak semudah itu, karena setiap pasar atau negara memiliki batasan hukum, media, dan bahasa yang berbeda. Hal ini harus dipertimbangkan ketika merangkai promotional mix. Next. Ketika motif pembelian dan objektif perusahaan sama antar negara, standar advertising bisa digunakan. Namun ketika hal tersebut variatif, usaha advertising harus menampilkan variasi tersebut, dan dalam kasus apapun, variasi keberadaan media, jangkauan, dan efektivitas harus dipertimbangkan. Pendekatan yang umum adalah standarisasi selama memungkinkan dan adaptasi ketika dibutuhkan. Pattern advertising yaitu melakukan global advertising strategi dengan standarisasi basic message, namun sampai tingkat tertentu.
melakukan modifikasi untuk penyesuaian dengan situasi lokal. Pendekatan yang lain adalah melakukan segmentasi pasar global atau mencari kesamaan respon customer ke dalam satu segmen secara global. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Advertising agencies, yaitu organization and brands. Advertising agency itu merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam menyediakan jasa periklanan bagi klien untuk menciptakan kesadaran dan pasar bagi mereka. Agensi ini melibatkan orang-orang dengan keterampilan dan pengetahuan khusus yang berpengalaman dalam bidang pemasaran, periklanan, dan perilaku konsumen. Ada dua jenis advertising agencies, yang pertama full service agency dan yang kedua specialist agency. Nah, kalau full service agency itu dia menawarkan kampanye iklan secara lengkap, kayak riset pasar, promosi, penjualan, periklanan, public relation, media buying, atau produksi film, dan lain-lain. Sedangkan kalau specialist agency itu, dia cuma nawarin satu layanan aja, kayak contohnya media buying agencies, gitu. Next. Dalam pasar marketing sekarang ini, digital agency berperan besar dalam kelancaran berbagai jenis bisnis. Sedikit bisnis kecil hingga korporasi besar menggunakan jasa digital agency untuk memproduksi konten-konten yang akan diluncurkan agar lebih menarik untuk pasar yang dituju. Jadi gimana sih cara kita memilih digital agency yang tepat di era digital sekarang kayak gini nih gitu. Yang pertama, next dah dong. Yaitu mengerti kebutuhan. Jadi sebelum kita milih digital agency mana yang mau diajak kerjasama, kita harus tetapin dulu goals atau tujuan yang mau kita capai dalam menggunakan digital marketing ini. Kayak mungkin menaikkan brand awareness atau menaikkan traffic ke website atau mungkin mau menaikkan penjualan. Nah, setelah mengetahui tujuan, nanti kita harus pastiin kalau mereka ngerti dan bisa ngasih kita penjelasan apa sih langkah-langkah yang harus kita capai untuk tujuan kita itu. Lalu yang kedua, memiliki portofolio yang jelas. Dari banyaknya digital agency, yang harus kita perhatiin itu portofolio atau rekam jejak yang udah mereka lakuin, kayak jenis-jenis campaign apa yang pernah dilakuin, siapa aja kliennya, jenis-jenis bisnis apa yang pernah kerjasama. Nah, nantinya melalui portofolio ini, kita bisa melihat kualitas strategi pemasaran yang mereka lakuin itu bagus apa enggak, apa tujuan kita bakal tercapai kalau menggunakan agensi mereka. Lalu yang ketiga, memiliki tenaga profesional dan berpengalaman. Nah, tenaga ahli dalam sebuah digital marketing agensi ini meliputi spesialis SEO, desainer web, penulis konten, digital marketing strategis, dan masih banyak lagi. Terus kita juga bisa ngeliat spesialisasi agensi tersebut, kayak digital agensi yang berfokus pada digital marketing atau pada kreatif digital marketing, bahkan bisa social media marketing. Setelah itu kita sesuaiin apa yang mau kita pilih dan sesuai sama kebutuhan kita. Yang terakhir ada memahami konsep pemasaran. Semua digital agensi menawarkan kreativitas mereka untuk membuat iklan, tapi hal ini tuh bakalan sia-sia kalau kita, bahkan mereka juga nggak paham konsep pemasaran yang baik dan benar itu gimana. Kita harus paham dulu, baru kita bisa ngasih ke mereka seperti apa sih strategi yang harus dilakuin gitu. Udah. Selanjutnya ada creating global advertising. Next. Oke, mengenai creating global advertising ini, jadi sebuah iklan harus dapat menarik perhatian dan melekat di banyak audiens. Hal ini dibutuhkan pengembangan strategi kreatif yang original dan efektif yang disebut dengan big idea. Jadi big idea ini adalah jembatan antara strategi periklanan, temporal duniawi dengan gambar dan kekuatan daya ingat audiens. Daya tarik iklan adalah pendekatan komunikasi yang berkaitan dengan motif audiens sasaran. Jadi daya tarik iklan ini ada dua, ada daya tarik rasional dan daya tarik emosional. Daya tarik rasional ini didasarkan pada kebutuhan konsumen akan informasi dan biasanya berisi banyak salinan, contohnya seperti iklan di jasa keuangan. Sedangkan untuk daya tarik emosional membangkitkan respon emosional yang akan memperkuat sikap merek dan perilaku pembelian langsung. Contohnya dalam tagline atau hashtag Coca-Cola, jadi choose happiness. Sebuah iklan global tidak terlepas dari pengaruh dari pemasar dengan skrip materi berupa copywriting dengan art director dan kesesuaian budaya. Jadi selanjutnya ada beberapa hal yang diperhatikan dalam pembuatan iklan. Yang pertama itu ada art direction dan art director.
Jadi penyajian visual dari sebuah iklan atau di body language itu bisa disebut dengan art direction. Sedangkan seseorang yang bertanggung jawab umum untuk keseluruhan tampilan iklan disebutnya art directors. Pengiklan global harus memastikan bahwa eksekusi visual tidak diperluas secara tidak tepat ke pasar tertentu. Jangan sampai visual tersebut menyinggung pihak tertentu. Selanjutnya. Sini juga ada copy and copywriters. Jadi copy itu merupakan kata-kata yang diucapkan dalam iklan siaran atau yang merupakan unsur komunikasi tertulis dalam iklan. Sedangkan untuk copywriter sendiri adalah spesialis bahasa yang mengembangkan headline, subjudul, dan body copy yang digunakan dalam iklan cetak dan skrip yang berisi kata-kata yang disampaikan oleh juru bicara, aktor, atau talent suara yang disewa dalam iklan siaran. Sebagai aturan umum, sebuah copy itu harus relatif pendek dan harus menghindari bahasa gaul atau idiom. Jadi ada beberapa aspek yang bisa digunakan dalam pembuatan copy, yaitu memasukkan nama merek ke dalam slogan iklan, misalnya slogan iklan maksudnya. Contohnya seperti untuk produk ini, untuk kopinya dengan Live Happily. Terus yang kedua, bisa menggunakan bahasa yang sama atau universal yang dapat dimengerti oleh semua negara dengan menggunakan bahasa Inggris. Terus yang terakhir menyelipkan beberapa bahasa asal atau asli produk. Jadi seorang copywriter harus berpikir bahwa bahasa harus dapat dipahami konsumen di negara target sehingga akan mampu menciptakan daya tarik yang paling efektif, mengorganisasikan ide dan menyusun bahasa tertentu. Selanjutnya ada additional cultural consideration. Jadi pengetahuan tentang keberagaman budaya merupakan pertama simbiolisme yang terkait dengan ciri budaya sangat penting. Manajer negara setempat dapat berbagi informasi seperti kapan harus berhati-hati dalam kreativitas perikanan, terlebih terhadap isu rasis yang sering menjadi kendala. Contohnya di iklan Cina ini mungkin di anggapan di negara Cina tuh hal ini lucu, tapi untuk di negara lain tuh nggak lucu. Maka dari itu, Green dan Cunningham itu melakukan studi lintas budaya untuk menentukan sejauh mana konsumen dari negara yang berbeda dengan menggunakan kriteria yang sama untuk mengevaluasi minimum ringan dan pesan gigi. Dan dari hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa pesan iklan nggak boleh menggunakan daya tarik yang sama untuk negara-negara ini jika pengiklan ingin mengkomunikasikan atribut terpenting produknya di setiap pasar. Selanjutnya ada global media decisions. Yang pertama ada global advertising expenditures, yaitu perusahaan dapat memilih beberapa media pemasaran, seperti pemasaran digital, yaitu televisi, radio, media sosial, dan pemasaran konvensional, yaitu koran dan majalah. Melalui media-media tersebut, perusahaan akan mendapatkan engagement akan produk hingga brand awareness yang lebih tinggi. Selanjutnya ada media vehicle. Televisi kabel seperti BBC Amerika dan ESPN serta The Wall Street Journal merupakan contoh media vehicle atau sarana yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai salah satu komunikasi pemasaran yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Pengeluaran akan media-media sebagai sarana promosi tentu tidaklah murah. Tercatat dalam statistika.com, pengeluaran iklan global pada tahun 2021 mencapai sekitar 689 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, data perkiraan menunjukkan bahwa belanja iklan di seluruh dunia akan mencapai 850 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir tahun 2024. Dalam pemilihan media decision, perlu melakukan pertimbangan yang matang dalam memilih media pemasarannya. Kelebihan serta kekurangan dari media-media tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi sebelum membuat keputusan. Terdapat beberapa cara yang dapat memudahkan perusahaan dalam memilih media pemasaran yang tepat, yaitu mulai dari tujuan pemasaran, sifat produk, sifat pasar, karakteristik pelanggan, gaya pemasaran, dan image dari media tersebut. Selanjutnya ada studi kasus global advertising. Makan Indomie goreng, seru menjadi semangat. Pemasaran global Karena Indomie goreng, bikin hari semangat. Ngemil yuk, biar semangat lagi kan? Goreng semangatmu. Goreng semangat bareng Indomie goreng.
យើងសូមណែនាំមីល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោកមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមីគុកអ៊ីនដូមីមីគុកអ៊ីនដូមីផ្សំពីគ្រឿងផ្សំជាច្រើនមុខការចម្អិនមីគុកអ៊ីនដូមីមានលក្ខណៈខុសពីមីដទៃត្រូវស្រុះសរសៃមីក្នុងឆ្នាំងទឹកពុះរយៈពេល3នាទីច្របល់គ្រឿងបញ្ចូលគ្នាក្នុងចានស្រង់យកតែសរសៃមីច្របល់ជាមួយគ្រឿងជាការស្រេចឃើញទេងាយស្រួលណាស់សូមសាកល្បងទាំងអស់គ្នាអ៊ីនដូមីពេញនិយមទូទាំងពិភពលោក Oke, selanjutnya dalam hal ini seperti yang kita tahu kalau Indomie itu adalah produk global dari Indonesia. Produk global mie dari Indonesia dan dari ikan-ikan yang mereka gunakan juga terlihat bahwasannya penggunaan bahasa disesuaikan dengan negara terkait. Misalnya negara Indonesia dengan bahasa Indonesia, sedangkan tadi contohnya Kamboja dengan bahasa Kamboja. Selanjutnya juga dari penulisan kalimatnya ya, dapat dilihat kalau misalkan Indonesia mungkin pakai bahasa pakai tulisan abjad, sedangkan kalau Kamboja disesuaikan juga dengan tulisan mereka. Terus di sini juga Indonesia juga menghadirkan varian yang disesuaikan dengan segmennya. Misalkan mungkin kalau kita tahu kalau di Indomie kan ada rasa rendang dan sebagainya, sedangkan kalau di Thailand mungkin ada rasa tom yum dan sesuai dengan selera Asia. Selanjutnya di sini ada penggunaan bintang iklan yang cukup populer, kayak Indonesia tadi menggunakan Iqbal yang mungkin dikenal di masyarakat Indonesia, sedangkan di negara-negaranya juga menggunakan bintang iklan tersebut. Nah, selanjutnya ada di tahun 2017 itu pernah terjadi sebuah kasus yang ramai di media internet. Ada sebuah produk kecantikan ternama yaitu Dove diduga telah melakukan kampanye bernada rasisme pada iklan produknya. Iklan tersebut berisikan tentang seorang perempuan kulit hitam menggunakan kaos warna coklat. Tiba-tiba buka kaosnya berubah menjadi warna kulit putih. Setelah itu menggunakan sabun Dove. Setelah menggunakan sabun Dove. Setelah itu wanita kulit putih ini melakukan hal yang sama dan berubah menjadi wanita Asia. Nah, iklan ini juga masih belum jelas untuk tujuan pasar di mana, daerah mana. Cuman yang jelas ini menjadi hangat diperbincangkan pada kala itu karena isu seperti ini rawan menyangkut bukan kasus sih, tentang rasisme di daerah-daerah dan negara tertentu. Tentu saja ini bertentangan dengan tujuan dari iklan itu sendiri. Selanjutnya, nah, pada dasarnya iklan itu tidak menyinggung nama kelompok atau ras dengan kata-kata, kalimat, atau sebagainya. Tapi iklan tersebut menunjukkan bahwa kulit hitam itu tidak sebagus kulit putih atau kulit kuning yang masing-masing merepresentasikan ras tertentu berdasarkan warna kulit. Kasus ini memberikan contoh bahwa dalam memasarkan sebuah produk perlu memperhatikan nilai kultural ataupun nilai yang sensitif bagi suatu daerah. Terlebih jika merek tersebut telah dikenal luas, seperti Dove yang dari Unilever, meskipun dia mungkin itu hanya ditujukan pada satu pasar karena produknya telah dikenal sangat luas, itu menjadi hal buruk tertentu bagi nama brand tersebut. Ya, kesimpulannya, global advertising atau iklan global itu ditujukan untuk audiens yang lebih besar dari suatu negara. Proses komunikasi iklan dengan audiens target pada global advertising akan lebih kompleks karena komunikasi terjadi di berbagai konteks yang berbeda dalam hal bahasa, literasi, dan faktor budaya lain. Sehingga dalam memasarkan produk perlu memperhatikan nilai kultural atau nilai yang sensitif bagi suatu daerah, terlebih jika merek tersebut telah dikenal secara luas. Ya, terima kasih. Sekiranya berikut adalah hasil diskusi kelompok kami. Apabila kekurangan dan kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.